Rasulullah itu sosoknya, kalau di banyak kitab disebut, kalau dekat dengan orang tinggi, beliau tidak kelihatan pendek. Kalau dekat dengan orang yang pendek, beliau tidak kelihatan terlalu tinggi. Allah menciptakan Muhammad dengan bola mata yang hitam, memancarkan keteduhan. Bulu mata yang lentik, alis yang panjang, tapi dari situ memancar aura lembut, bersih, dan bercahaya. Nah, itu garis bawahi 3 kata yang terakhir ini. Tidak sekedar bulu matanya lentik atau alisnya panjang, tapi lembut, bersih, dan bercahaya. Wajah beliau sangat tampan dan indah, memancarkan cahaya bak bulan purnama. Bayangkan melihat bulan purnama ya, terang tapi tidak silam. Rambut yang ikal, hidung yang mancung, pipi yang putih bersih, bibir dan mulut yang indah, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, rangkaian gigi yang rapi, bersih. Itu semua kuncinya di belakang. Senantiasa menuturkan kata-kata yang baik dan menenteramkan siapa saja yang mendengarkannya. Seindah apapun karakter fisikmu, kalau yang belakang itu tidak ada, nilainya jatuh banyak. Rasulullah itu, ini saya rangkum saja karena uraiannya panjang kalau di kitab Ihya. Pemurah, penyabar, adil, pemaaf, dermawan, pemberani, tapi tawadhu. Beliau ini tidak pernah marah. Kalau terpaksa marah atau menegur seseorang, biasanya setelah itu diikuti dengan semacam hiburan-hiburan. Jadi semacam menenangkan dia, karena yang memarahi Rasulullah, yang menegur Rasulullah itu kan orang bisa panik. Nah, tapi setelah itu Rasulullah bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjut, kita istiqomahi ngaji kita, belajar kita. Kita bulan ini mengambil tema kenabian. Ini sebenarnya tema yang lama sekali, banyak sekali yang minta. Setengah yo ada yang protes, Pak wong yo Nabi Isa saja sudah, Krishna saja sudah, Zarathustra aja sudah. Loh Nabi Muhammadnya itu loh kapan? Saya tidak tahu kalau teman-teman berhadapan atau di hadapan beliau atau tentang beliau itu rasanya seperti apa. Ya kalau di medsos-medsos kalian itu teriak-teriaknya kan, wah aku rindu, aku cinta, tenane po. Iya. Yang saya rasanya tidak tahu, ini pribadi ya, tidak harus semuanya begitu. Saya itu rasanya malah agak malu membayangkan seandainya memang beliau mengawasi kita terus dengan segala keprihatinannya. Itu yang saya rasakan sebenarnya malu. Apalagi orang kayak saya ini, dusone oke, cengenges-cengenges, tidak pernah serius. Itu ada rasa malu. Ya misalnya level cinta itu saya merasa apa ya pantes ya aku itu
jatuh cinta sama beliau. Wong aku itu kayak gini. Kalau beliau mencintai umatnya sih pasti. Nah, ada rasa-rasa seperti itu. Jadi sehingga agak maju mundur gimana itu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, ya tentu saja jamaah ngaji ini kan mayoritas ya muslim. Pasti insya Allah sudah melek tentang beliau ini dalam banyak hal. Kalau bahasa usul fikihnya, saya khawatir tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu memberi sesuatu yang kalian sudah punya. Menghasilkan sesuatu itu sebenarnya sudah ada, ngapain diulang-ulang lagi. Nah, itu juga jadi pertimbangan saya ini pada teman-teman yang tanya-tanya kapan sih kok keluarnya Nabi Muhammad. Tapi ya bismillah ya, malam hari ini kita kaji nawaitunya dalam rangka kegembiraan kita, rasa syukur kita. Bagi saya, hadirnya para nabi, para rasul, termasuk Rasulullah, itu bagian dari cintanya Allah kepada kita. Jadi para nabi itu bukti cintanya Allah pada manusia, wujudnya juga manusia yang penuh cinta. Jadi dunia nubuah itu sebenarnya dunia yang isinya dari cinta ke cinta untuk cinta. Baik, kalau saya ngomong cinta-cinta ini saya tidak tahu yang muncul di kepalamu apa. Saya khawatirnya konsep cintamu, konsep cinta-cinta hari ini. Atau kalian sudah jenuh dengan kata-kata cinta. Bismillah, kita mulai. Malam hari ini kita enteng-enteng dulu ya. Nggak. Jadi kita refreshment ya. Kita karena hadirnya beliau dalam kehidupan kita itu kan hakikatnya adalah untuk ditiru, untuk diteladani. Maka bismillah kita mulai sisi itu. Semoga tidak ada yang tanya, Pak ini kan ngaji filsafat Pak. Nanti kalau temanya kayak gini jangan-jangan jadi pengajian. Pengajian ya rapopo. Wong yo memang judulnya ngaji. Jadi tidak apa-apa. Ya tema moral, tema akhlak itu kan tema besar dalam tradisi filsafat. Kadang-kadang memang ada yang tanya ke saya, Pak, filsafat itu kan ya Plato, Socrates, Aristoteles. Kalau di Fawais temanya opo wae masuk. Lah ya filsafat itu kan membahas ontologi. Ontologi itu membahas yang ada. Loh, apa yang tidak ada? Segalanya ya ada. Mimpimu juga termasuk yang ada. Khayalanmu ya termasuk yang ada. Jadi apa sih yang tidak bisa dibahas oleh filsafat? Objeknya. Jadi itu ya, kalau nanti ada yang tanya kenapa kok temanya tidak karu-karuan ngaji filsafat itu. Ngalor ngidul kadang-kadang. Ini filsafat beneran apa enggak? Ya tidak ada tema pemikiran manusia yang tidak filsafat. Dan tidak ada objek yang tidak filsafat. Apalagi filsafat itu ya objeknya kan segala yang ada. Yang itu di filsafat namanya ontologi. Baik, bismillah kita mulai. Saya awali dari sini ya. Tentang akhlak beliau ini dari Syekh A'id Al-Qarni. Di kitab Muhammad Ka'annaka Tarohu. Rasulullah itu manusia yang terpuji sejak namanya. Namanya sendiri memang artinya yang terpuji. Jadi kata beliau, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nama yang sesuai dengan orangnya. Julukan yang sesuai dengan simbolnya. Dan sifat yang sesuai dengan keteladanannya. Dalam dirinya terhimpun semua hal terpuji, meraih semua kemuliaan, menguasai norma-norma kebaikan, tiada tandingan dalam keteladanannya, dan mempunyai keistimewaan dalam kepemimpinan. Ini
Kita awali dari nama. Ternyata sejak nama beliau itu memang sudah terpuji. Jadi antara bungkus dan isinya tidak selisih. Namanya Muhammad, orangnya terpuji. Mungkin di masjid ini malam hari ini yang hadir yang namanya Muhammad banyak. Semoga casing dan isinya sama ya. Ya, amin lah ya. Jadi kan banyak yang casingnya Apple, isinya beda. Jadi kalian saya yakin namamu itu baik-baik semua. Orang tuamu memilihkan nama juga baik. Tinggal kamu buktikan bahwa bungkusmu tidak menipu. Nanti namanya Soleh, anaknya pencilaan, kurang ajar, nyebeli, tidak nyambung. Ya, nanti namanya Latif, lemah lembut, tapi tiap hari meso, tiap hari ngomong keras, tidak nyambung. Casing dan isi tidak cocok. Tapi kalau Rasulullah, bungkusnya sama isinya nyambung. Klop sudah. Memang oleh Allah skenario-nya dibikin seperti itu. Sejak beliau kecil, pas nama yang dipilih oleh kakek beliau ya Muhammad. Orangnya ya terpuji. Baik, kita lanjutkan. Sebelum ke akhlak ya, saya pelan-pelan saja. Kalau ini ciri fisiknya, ada banyak kitab yang membahas fisiknya Rasulullah. Tapi ini kalimat di kitab ini menarik. Ini yang nulis Syekh Said bin Abdul Qadir dalam kitabnya, judulnya Al-Ayatul Bayyinat fi A'dha'ir Rasulillah min Mu'jizat. Jadi ini menarik, kitab ini isinya anggota tubuhnya Rasulullah itu bagian dari mukjizat. Karena memang luar biasa. Rasulullah itu sosoknya, kalau di banyak kitab disebut, kalau dekat dengan orang tinggi, beliau tidak kelihatan pendek. Kalau dekat dengan orang yang pendek, beliau tidak kelihatan terlalu tinggi. Nah itu, ini di situ dijelaskan di kitab itu. Ya bagian dari mukjizatnya Rasulullah. Ya kalau kita kan enggak. Kalau saya ini dekat dengan orang tinggi, hilang. Jadi karena saya pendek, kalau dekat dengan orang pendek baru setara. Oke. Untungnya kalau hujan banyak petir saya selamat. Yang tinggi dulu yang kena. Ruginya kalau banjir. Kalau banjir kena duluan. Oke, kalimatnya Syekh Said bin Abdul Qadir menarik. Allah menciptakan Muhammad dengan bola mata yang hitam, memancarkan keteduhan. Yang kalian garis bawahi keteduhannya. Jadi ya bola mata hitam itu indah, tapi indah yang teduh. Bulu mata yang lentik, alis yang panjang, tapi dari situ memancar aura lembut, bersih, dan bercahaya. Nah, itu garis bawahi 3 kata yang terakhir ini. Tidak sekedar bulu matanya lentik atau alisnya panjang, tapi lembut, bersih, dan bercahaya. Wajah beliau sangat tampan dan indah, memancarkan cahaya bak bulan purnama. Bayangkan melihat bulan purnama ya, terang tapi tidak silau. Bandingkan melihat matahari misalnya, kalian menantang matahari sulit, silau. Sama-sama terangnya, tapi kalau bulan purnama tidak. Rasanya indah. Jadi ya mungkin minggu depan lah, coba tanggal 14-15 itu waktu puncak-puncaknya rembulan. Coba kalian keluar melihat ke atas. Sekarang jarang ya yang punya kesadaran alam kalau waktu purnama keluar atau waktu puncak-puncaknya keindahan. Kalau di kitabnya Imam Ghazali itu yang tentang keajaiban ciptaannya Allah itu, setiap yang ada di sekelilingmu alam ini ada manfaatnya. Nah, manfaatnya benda-benda langit itu yang saya ingat, kalau kalian menatap benda-benda langit ke atas, batinmu jadi tenang.
Kalau kalian sedang sedih, suntuk, galau, coba sekali-sekali lihat ke atas. Luasnya langit, indahnya bulan. Oh, itu bisa melembutkan hati, bisa meneduhkan hati. Apalagi kalau pas lagi kangen kalian. Oh, itu bisa jadi sentimental. Nah, Rasulullah punya cahaya bak bulan purnama itu. Terang, memancar, tapi indah dilihat. Rambut yang ikal, hidung yang mancung, pipi yang putih bersih, bibir dan mulut yang indah, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, rangkaian gigi yang rapi, bersih. Itu semua kuncinya di belakang. Senantiasa menuturkan kata-kata yang baik dan menenteramkan siapa saja yang mendengarkannya. Seindah apapun karakter fisikmu, kalau yang belakang itu tidak ada, nilainya jatuh banyak. Misalnya kalian cakepnya luar biasa, tapi begitu kalian ngomong, orang langsung geleng-geleng kepala kan sering. Cakep banget. Begitu ngomong lu kok misuh-misuh terus. Wah kok anu terus. Kalian kan langsung ilfil itu kan. Jatuh persepsimu. Nah, khasnya Rasulullah itu wajahnya indah, tapi kata-katanya kalau ngomong menenteramkan siapa saja. Leher jenjang, beliau berkulit putih, badan ideal gagah. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Dadanya bidang. Lengan tangan beliau kekar, telapak tangan lebar, jemarinya panjang. Betis beliau kokoh, kuat, tegap, dan penuh semangat. Nah, yang terakhir ini bagian untuk menunjukkan beliau ya tegas dan penuh semangat dalam perjuangan. Jadi kondisi fisik beliau itu nyambung dengan misi yang harus dijalankan. Dengan misi risalah beliau. Jadi kita bisa membaca akhlak, karakter, dan misi risalah itu bahkan dari postur tubuh beliau. Itu yang disebut tadi, kalau Syekh Said tadi kan, bahwa anggota tubuhnya Rasulullah itu juga mukjizat. Jadi melihat kaki beliau yang kokoh, tangan beliau yang kokoh, itu tergambar bahwa perjuangan yang penuh semangat, yang mantap, yang tegas. Melihat indahnya wajah beliau, tergambar kata-kata yang lembut dan lain sebagainya. Silahkan kalau ada yang tertarik dengan kitab itu. Oke, bismillah, kita mulai tema kita ya. Ada banyak sekali sebenarnya tulisan. Yo, saya ngalahi malam hari ini ngaji untuk yang males membaca saja. Harusnya kalian buka sendiri, itu kitab-kitab yang saya sebut judulnya. Ini saya ambil yang pertama dari Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Nah, dari banyak sekali ihya ini yang bicara tentang akhlak dan adab kenabian, itu ada di rubuk kedua atau jilid kedua bab ke-20. Nanti kalian buka Ihya ya. Yang di-download gratis ada kok. Jadi bab ke-20 dari rubuk kedua. Ihya itu kan ada 40 bab terbagi di 4 rubuk. Rubuk kedua ini yang dibicarakan adat, kebiasaan hidup. Nah, bagian terakhir bicara tentang kebiasaan hidup Rasulullah. Kata Imam Ghazali, Rasulullah itu, ini saya rangkum saja karena uraiannya panjang kalau di kitab Ihya. Pemurah, penyabar, adil, pemaaf, dermawan, pemberani, tapi tawadhu. Oh, itu pasangan ideal ya bagi yang belum punya pasangan. Tapi ya sulit kamu nyari kembarannya. Pemurah, penyabar. Yang pelit banyak kan kalau kita. Ini pemurah tapi sabar. Terus adil dan pemaaf. Dermawan, berarti ini tidak pelit tadi. Pemberani tapi tawadhu.
Ada banyak cerita keberaniannya Rasulullah. Ada beberapa riwayat itu waktu perang, kalau sudah kepepet, para sahabat itu berlindung di belakang Rasulullah. Karena beliau memang karakternya antara lain pemberani, tapi tawadu. Tawadu itu berarti tidak suka menonjolkan diri, menyombongkan dirinya. Meskipun beliau levelnya yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ada beberapa yang saya warnai merah itu, kalimatnya menarik dari Imam Ghazali. Rasulullah itu sangat menjaga perasaannya orang lain. Beliau tidak serta-merta menyatakan sesuatu yang tidak disukai atau tidak disetujui. Jadi kalau tidak senang, tidak langsung komentar. Kalau di Ihya itu diceritakan satu ketika ada seorang sahabat yang menghadap Rasulullah pakai baju kuning nyolok. Yang itu kalau dilihat mungkin juga tidak enak, tidak pantas, tidak cocok, tidak sesuai. Mungkin sahabat yang lain juga terganggu, tapi tidak enak ada Rasulullah. Rasulullah sebenarnya tidak terlalu cocok dengan kostumnya orang ini. Mungkin pakai baju kuning yang menyala, duduknya paling depan sehingga ganggu yang lain misalnya. Tapi tidak diingatkan. Baru setelah orang itu pergi, Rasulullah bilang, kalau ada temannya atau ada tetangganya yang bisa mengingatkan dia bahwa cara berbusana semacam itu tidak terlalu bagus, akan lebih baik. Tapi orangnya sudah tidak ada. Nah itu kan mungkin tetangganya atau temannya yang, oh iya saya temannya, besok saya ingatkan. Rasulullah bisa begitu. Tapi kan tidak langsung di depan orang banyak. Kalau kita kan mungkin, mas baju kok kayak gitu dipakai, mungkin kita gitu ya. Ya kalau Rasulullah enggak, itu orangnya bisa tersinggung kan, malu. Mungkin dia sebenarnya ya setuju, tapi kan ketika dideklar di depan orang banyak ya malu. Kita hari ini kan enggak cuma di depan orang banyak, di depan orang seluruh dunia, pakai medsos, pakai Instagram, pakai YouTube. Nah, jadi dalam hidup ini banyak yang kita enggak cocok. Ya kita ingatkan, cuma dengan cara mengingatkan yang tidak nambah masalah. Kan kadang-kadang kita itu, ini kan kebenaran dong, harus diingatkan. Kalau enggak kita ingatkan, nanti kayak gini terus. Tugas kita dakwah ini, amar ma'ruf nahi mungkar, iya bener. Tapi cari jalan yang tidak nambah masalah. Cari retorika selembut mungkin. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik, ada lagi yang kedua. Kata Imam Ghazali, beliau ini tidak pernah marah. Kalau terpaksa marah atau menegur seseorang, biasanya setelah itu diikuti dengan semacam hiburan-hiburan. Jadi semacam menenangkan dia, karena yang memarahi Rasulullah, yang menegur Rasulullah itu kan orang bisa panik. Nah, tapi setelah itu Rasulullah, kamu tidak terlalu panik lah, kamu pokoknya dihibur. Mungkin kayak kita pas lagi marah sama temen, sudah terlanjur memarahi, terus kita nyesel. Wah tadi aku kok marah sampai segitunya lagi. Terus kita hibur dia. Maaf ya tadi aku kelepasan ngomong. Tapi semoga kita bisa belajar lebih baik ya. Itu jadi menghibur. Tidak setelah dimarahi, pokoknya saya tahu saya tadi lepas marah, tapi salahmu dewe, memang kamu itu. Tidak begitu. Dihibur. Jadi peringatannya masuk, tegurannya masuk, tapi kita tidak putus persahabatan, tidak putus pertemanan. Ini akhlaknya Rasulullah. Yang ketiga, mendahulukan keperluan orang lain. Ini kemarin banyak ya tema-tema sejenis ini, dan Rasulullah jenis yang seperti itu. Rasulullah manusia yang, kalau bahasanya Al-Quran ada kalimat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Jadi mengutamakan yang lain meskipun diri mereka juga ada kebutuhan. Ada cerita di Ihya itu, satu ketika ada orang minta ke rumahnya Rasulullah, dikasih. Karena dikasih,
besoknya datang lagi biar dikasih lagi kan. Kan banyak itu orang minta-minta itu langganan. Karena ngerti, wah ini orang baik yang punya rumah ini. Jadi dia sering datang. Hari kedua datang dikasih lagi sama Rasulullah. Hari ketiga datang dikasih lagi. Hari keempat datang Rasulullah tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kata Rasulullah, wah hari ini saya tidak punya apa-apa. Silahkan kamu ngambil apa sana di toko atau di pasar atas nama saya. Nanti kalau saya punya saya yang bayari. Nah, ini gayanya Rasulullah. Jadi tidak eman-eman. Kalau kita kan perhitungannya luar biasa itu kan. Ini yang mau saya kasihkan berapa ini. Kadang-kadang keliru. Mungkin kayak Jumatan itu kan buka dompet kayak lama sekali. Akhirnya gulanya 2.000 yang keluar. Lama itu kan milih ini yang 2.000 tadi mana sudah dia. Yang kelihatan kok yang 100-an terus itu. Untung kamu tidak ngantuk ya. Kadang ngantuk terus 50.000 masuk ini. Oke. Jadi Rasulullah tidak perhitungan. Kalau memang punya memberi. Baik, ini gambaran ya. Tapi kalau yang ingin detail silakan dibaca di Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Ada lagi, kalau ini yang nulis Syekh Syafi'ur Rahman Mubarakpuri dari India. Nulis Ar-Rahiq Al-Makhtum. Tentang akhlaknya Rasulullah juga. Ya yang pertama sangat pemberani. Kalau ini semua ngerti ya. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua dapat dipercaya. Jadi Rasulullah itu sudah masyhur di kalangan masyarakat Arab. Bahkan sebelum menjadi nabi, beliau ini al-amin. Orang yang dapat dipercaya. Memang beliau bersih dan lurus sejak awal. Kemudian tawadhu. Tadi sudah dijelaskan. Selalu memenuhi janji. Jadi memenuhi janji itu ya kalau memang akadnya jam 7 ya jam 7. Jam 8 ya jam 8. Nah, kalau kita kan beda cara. Kita sering molor. Tahun lalu 2 atau 3 tahun yang lalu yang di kita ada Pak Cik dan Mak Cik dari Malaysia itu yang kuliah di sini. Alhamdulillah beliau berdua sudah lulus. Itu minggu-minggu pertama beliau kaget waktu kuliah di sini. Pak Faiz, kalau di sini kuliah jam 7, mulainya memang setengah 8 ya Pak. Mahasiswanya datang setengah 8, dosennya malah lebih lambat lagi. Itu. Terus saya jawab, oh beda Pak Cik. Kalau di Indonesia membaca waktunya beda. Jadi itu bukan salah orangnya, cara membaca waktunya beda itu untuk menutupi malu saja. Betapa kita itu sering tidak tepat waktu. Tepat waktu bagian dari menepati janji. Kadang-kadang kita panitia itu kan kalau ingin yang diundang datangnya jam 9 kan terus di undangan ditulis jam 8. Kenapa? Kalau ditulis jam 9 ini datangnya jam 10. Oke ya, dan akhirnya menyulitkan kita semua itu kan mesti kalau ada apa-apa dihitung kan. Oh ini undangannya jam 8, berarti nanti mulainya jam 9, ya saya datang jam 9. Baik, nah teladan Rasulullah yuk sesuai akad, sesuai yang kita janjikan. Ngaji filsafat ya kalau bisa mulai jam 8 ya jam 8. Selesai jam 10, jam 10. Atau kita pakai prinsip kalau mulai boleh telat-telat dikit asal selesainya on time. Atau selesainya lebih awal. Nah, kemudian silaturahim. Rasulullah sangat gemar menyambung tali silaturahim. Penyayang dan lembut terhadap orang lain. Kalau ini masyhur sekali. Jadi, kalau teman-teman memang sangat ingin meneladani Rasulullah, ayo latihan lembut. Karena memang Rasulullah itu lembut. Ya enggak usah Pak, saya memang wataknya gini kok Pak, saya pemarah. Ya latihan lah, manusia mana ada yang harga mati. Bisa latihan.
Saya dulu saya dari Mojokerto, cara ngomongnya agak kayak Surabayaan, agak medoknya medok, agak spontan kayak Surabaya. Tapi ya sudah hampir 30 tahun di Jogja ya. Kalau saya pulang mesti orang sana bilang Mojokertonya hilang. Berarti kan bukan harga mati. Jadi kalau teman-teman merasa, oh ya sudah, karakter saya memang begini kok Pak, mau apa ya enggak. Ya kamu ubah jadi begitu. Pasti bisa. Manusia itu tidak seperti binatang yang paket jadi. Boleh. Tidak apa-apa. Jadi seperti Rasulullah. Ayo latihan penyayang. Nah, kalau ini lebih berat. Suka memaafkan. Lapang dada. Wah, hari ini sulit ya memaafkan. Sekarang kita budayanya lapor polisi. Iya kan? Yo, maaf ya maaf. Tapi polisi jalan terus, itu namanya belum maaf. Masih harus lewat polisi. Ayo latihan yang longgar hati kita. Apalagi kalau itu memang hanya urusan kecil-kecil. Ada banyak hal penting nanti mungkin menyita waktu kita kalau terlalu kita urusi. Jadi ayo latihan yang longgar. Rasulullah itu bahkan ada cerita masyhur sekali di awal-awal beliau dakwah di Mekah itu. Beliau itu tiap pagi ketika ingin sholat di Ka'bah itu ada seorang tetangga beliau yang sangat benci. Yang itu kalau beliau lewat kadang ditaburi pasir, kadang ditaburi kotorannya unta, kadang diludahi. Itu sampai putri beliau Sayyidah Fatimah itu sering membersihkan bajunya ayahnya, rambutnya ayahnya sambil menangis. Karena usilnya tetangganya ini. Tapi satu ketika pagi-pagi Rasulullah jalan ingin ke Ka'bah. Kok tidak ada yang melempar kotoran? Kok tidak ada yang menaburi pasir? Ini beliau heran, ini kemana orangnya ini? Apa kehabisan kotoran? Kok tidak ada yang melempar? Akhirnya tanya pada orang situ, beliau ini yang biasanya ada di sini kemana? Oh, beliau sakit Rasulullah, tadi malam beliau sakit. Nah, pagi itu langsung Rasulullah menjenguk. Orangnya betapa kagetnya. Ini musuh yang sangat saya benci, yang tiap hari saya sakiti, justru yang menjenguk paling awal. Itu menyentuh hati dia, sehingga kemudian masuk Islam. Itu gaya dakwahnya Rasulullah. Jadi kadang-kadang justru dengan kelembutan, keterbukaan hati, kemurahan hati, dan pemaaf, orang tersentuh, geser minadz-dzulumati ilan nur. Biasanya orang itu kalau ditabrak, disalah-salahkan, malah sulit untuk sadar. Bukan berarti tidak tahu itu salah. Saya tahu itu salah, tapi wis kadung gengsi, mau gimana. Jadi teman-teman kan sering gitu kan, kalau disalahkan itu kan mesti cari-cari alasan. Kamu telat ya? Loh, sebenarnya saya tidak pengen telat Pak, tapi ya gimana lagi? Pinter ngomong kamu kan? Nah, kenapa? Kamu tahu sebenarnya salah. Kenapa cari alasan? Ya karena ditabrak langsung sih. Coba tadi mengingatkannya nggak model, kenapa kamu telat gitu? Ayo silakan masuk dulu mas, nggak apa-apa. Nanti belakangan baru ngomong, minggu depan kita tetap ya seperti tadi jamnya, jangan telat. Yang telat ya, itu mungkin dia bisa berubah. Tapi kalau ditabrak langsung, kemungkinan gengsinya keluar. Sehingga malah tidak jadi lebih baik. Nah ini strategi kayak gini sudah jarang ditemukan. Kita pinginnya saling tabrak. Pinginnya segera orang lain harus ikut saya, karena saya yang paling benar. Selanjutnya Rasulullah itu pribadi yang penuh kegembiraan, meskipun kalau tertawa tidak sampai terbahak-bahak. Kehadiran beliau selalu menggembirakan. Jadi ada istilah Rasulullah itu basam. Basam itu selalu tersenyum. Meskipun tidak sedang tersenyum, yang di dekat beliau merasa disenyumi. Kalau mungkin pakai bahasa hari ini, memang auranya aura yang menggembirakan. Kehadirannya ditunggu-tunggu.
Mungkin kebalikannya kita ya. Kalau teman-teman kita kan kalau kita tidak hadir, alhamdulillah dia tidak datang, urusan aman. Kalau dia datang kacau mesti. Tapi kalau Rasulullah tidak, kehadirannya ditunggu. Kemudian Rasulullah itu tentu saja rajin ibadah, terus cerdas. Beliau punya fatonah. Kemudian selalu menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Ada banyak kebenaran yang harus kita sampaikan. Meskipun kadang, wah ini resiko, wah ini pahit, ya tidak apa-apa. Asal tadi ya, cari retorika yang pas, biar manfaat, maslahat. Terus yang terakhir, sabar. Ada banyak ujian, ada banyak kesulitan, tapi beliau tidak pernah putus asa. Detail ureanya cari ya di kitabnya Syekh Sofiur Rahman Mubarak Puri, Ar-Rahiq Al-Maktum. Baik, banyak kitab, saya rangkum detail saja biar waktunya biar efektif. Tambahan dari yang tadi, dari banyak kitab yang lainnya, yang tadi kan sudah dijelaskan. Yang pertama 4, siddiq atau jujur, amanah, tabligh, fatonah. Ini sifat-sifat Nabi. Jadi ini tidak perlu dijelaskan ya. Siddiq itu jujur, amanah itu bisa dipercaya, tabligh itu beliau menyampaikan semua yang harus beliau sampaikan, dan fatonah itu cerdas. Kemudian bersih. Bersih itu maksudnya apa? Rasulullah itu cinta kebersihan. Ini pelajaran kita ya. Ayo cinta kebersihan. Semoga malam hari ini yang ngaji sudah mandi semua. Semoga bajunya juga dicuci. Rasulullah suka kebersihan. Rasulullah itu rambutnya sebahu tapi rapi. Jadi bukan rambut panjang tapi tidak pernah keramas, tidak pernah itu. Kamu titeni ya, kalau kamu ngobrol sama temanmu balik-balik noleh ke sana, noleh ke sini. Jangan-jangan itu menghindari deket-deket kamu, wah baunya. Ayolah bersih, ayo cinta kebersihan. Rasulullah sangat gemar kebersihan, gemar ibadah itu pasti. Kemudian zuhud. Kemarin kita belajar asketisme, Rasulullah sudah mencontohkan itu. Nanti ada penjelasannya seperti apa gaya sederhana asketiknya Rasulullah. Zuhud itu berarti kondisi mental yang sudah tidak mungkin bisa ditipu lagi oleh dunia. Itu berarti orang yang zuhud. Kemudian beliau ini problem solver. Ada masalah apapun, para sahabat datang, beliau memberi solusi. Ini problem solver namanya. Kalau kita ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, ayo jadi manusia yang problem solver. Problem solver itu yang memberi solusi, bukan part of the problem, bukan kita yang masalah. Apalagi troublemaker, gawe perkara, gawe masalah. Kalau bisa kehadiran kita, begitu kita hadir ada masalah selesai. Itu namanya problem solver. Ayo latihan seperti itu. Kemudian living Quran. Kalau ada yang tanya, Rasulullah itu akhlaknya gimana sih? Istri beliau, Sayyidah Aisyah, bilangnya Rasulullah itu khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Jadi beliau ini Al-Quran yang hidup. Makanya kita tidak bisa bilang, Pak saya Quran saja langsung, tidak pakai Rasulullah. Loh, Rasulullah itu contoh teladan konkret. Seperti itulah menghidupkan Al-Quran. Jadi karena beliau living Quran. Jadi sekarang kan ada mata kuliah di kampus jurusan tafsir itu yang judulnya living Quran. Biasanya melihat ke daerah-daerah bagaimana umat Islam menghidupkan Al-Quran sesuai versi lokal masing-masing. Nah, living Quran paling utama, paling pokok itu ya Rasulullah. Kemudian tidak berlebihan.
Apa-apa sesuai dosisnya yang pas. Tidak ada yang berlebihan itu baik, apapun itu. Nanti ada banyak cerita tentang bagaimana Rasulullah itu sebenarnya hidupnya sangat, kalau pakai bahasa hari ini ya, yang sering diseminarkan, sangat moderat. Karena memang hakikatnya Islam itu moderat. Agama kita itu seimbang. Ya duniawi, ya ukhrawi. Jadi tidak ada praktek penyiksaan diri, tapi juga tidak ada terlalu dekat dengan dunia. Imbang, harmonis. Kemudian tadi menggembirakan. Tadi sudah dijelaskan. Terus pemalu. Jadi Rasulullah itu di banyak kitab disebut pemalu. Ada cerita waktu beliau muda, satu ketika ada kerja bareng-bareng memperbaiki Ka'bah. Beliau ini terjatuh sehingga jubah beliau tersingkap sedikit, sehingga betis beliau kelihatan. Tapi setelah itu beliau malunya luar biasa. Dan setelah itu tidak pernah lagi beliau memperlihatkan anggota tubuhnya yang manapun. Jadi ada seorang sahabat yang bilang bahwa Rasulullah itu malunya seperti gadis yang dipingit. Jadi lembut, tawaduk, pemalu. Tapi jangan salah, kalau waktunya perang ya sangat pemberani. Kemudian rendah hati, tenang. Ini kalau bahasa Al-Quran ya jiwanya memang levelnya mutmainnah. Tidak mudah panik. Kenapa? Karena sudah sepenuhnya bersandar pada Allah. Kalau kita kan masih mudah panik. Kita masih bersandar pada banyak hal selain Allah. Kita masih bersandar pada apa? Kita pengen IP yang tinggi, lulus cum laude, kita pengen kolega yang kaya, kita pengen pasangan anaknya pejabat, kita macam-macam bayangan kita untuk bisa hidup makmur yang akan datang. Tapi kalau Rasulullah ya Allah saja yang disandari dan itu pakem, paten, sehingga hidup tenang. Wah, kalau begitu saya besok mau bersandar pada Allah saja, Pak. Yo, silahkan dicoba. Tapi biasanya akan gagal kalau ambisius, pengen segera sukses, pelan-pelan. Latihan ya. Karena kalau segera, Pak, saya buang semua yang duniawi, Pak. Sprek itu mesti. Ya pelan-pelan. Wong yo, kalau dari sangat cinta itu kan tidak bisa tiba-tiba dicerai, dipisah begitu saja. Pelan-pelan. Biar latihan tenang. Tenang itu kan tidak bisa, bukan urusan diomongkan saya tenang, tapi batin kita memang tenang. Saya punya teman dulu di pondok. Malam-malam ke kamar kecil. Dia ini penakut, tapi gayanya kayak tidak penakut. Nah, pas di dalam ada angin, pintu kamar kecilnya bunyi brak. Wah, dia teriak-teriak, saya tidak takut. Saya tidak takut. Teriaknya saya tidak takut, tapi teriak saya tidak takut itu menunjukkan sedang ketakutan dia. Nah, jadi takut tidak takut, ketenangan tidak bisa dilihat dari omongan. Jadi saya tenang kok, Pak, saya tidak apa-apa kok, Pak, saya. Ayo, perilakumu itu bisa membuktikan kamu tidak tenang dan kamu apa-apa sebenarnya. Ya, makanya yang ambisius pengen langsung, enggak, ya pelan-pelan, Pak. Wah, ini saya harus niru Rasulullah semuanya. Alamat gagal sudah. Kalau ambil, ya pelan-pelan. Wah, saya bisa niru mulai ini, Pak, mulai ini, Pak. Boleh, pelan-pelan ya. Terus beliau ini empatik. Empatik itu mampu merasakan yang dirasakan orang lain, yang dirasakan oleh umat beliau.